Selamat siang, perkenalkan nama saya Agatha Biring dengan NIM 230211060018. Di saat ini saya akan mengerjakan praktikum multimedia modul 1, yaitu tentang HTML. Dan di saat ini saya sudah berada dalam modul 1 HTML, dan di modul ini berisi yang pertama ada kemampuan akhir yang diharapkan, ada dasar teori dari HTML, dan di sini ada prosedur praktikum yang dimana saya akan mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di modul ini. Jadi langsung saja saya akan membuka. Yang pertama saya akan membuka Notepad, dan di sini saya akan mengetikkan setiap perintah yang ada di modul ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kode-kode yang sudah saya tulis di notepad saya. Jadi yang pertama di sini ada doctype HTML, di mana ini merupakan penanda kalau saya menggunakan HTML versi 5 yang merupakan versi terbaru dari bahasa HTML. Dan selanjutnya di sini ada tag HTML, di mana ini merupakan pembuka dari dokumen HTML ini. Dan selanjutnya di sini ada tag body, di mana ini merupakan bagian utama dari dokumen ini, di mana setiap gambar, setiap teks ataupun elemen-elemen yang nantinya akan ditampilkan di browser itu akan disimpan di tag body ini. Dan selanjutnya di sini ada beberapa elemen yang saya tambahkan. Di sini ada 3 heading atau 3 judul dengan ukuran berbeda yang saya tambahkan. Jadi yang pertama ini ada heading 1, my first heading, heading 2 dimana ukurannya itu lebih kecil dari heading 1. Jadi heading 1 itu merupakan judul dengan ukuran terbesar, dan di sini ada heading 2, this is heading 2 yang dimana ukurannya lebih kecil dari heading 1, dan di sini ada heading 3 yang dimana ukurannya itu lebih kecil dari heading 2 dan heading 1. Jadi heading 3 merupakan judul yang dengan ukuran yang terkecil. Jadi heading 3, this is heading 3. Nah, selanjutnya di sini ada tag my first paragraph. Nah, di sini kita akan membuat paragraf biasa yang isinya my first paragraph. Nah, selanjutnya di sini ada tag A dengan atribut href, di mana href ini kita gunakan ketika kita akan memasukkan link atau tautan ke dalam browser kita. Jadi ketika linknya ditekan atau linknya diklik di browser, maka halaman akan membuat isi dari link yang sudah kita masukkan dengan menggunakan href. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf dengan title
dengan menggunakan atribut title, di mana atribut title ini dia akan menampilkan tooltip atau teks kecil yang muncul ketika kursor diarahkan ke teks. Jadi ketika kita mengarahkan kursor ke paragraf ini, maka akan muncul tulisan kenapa dia tuh tooltip. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf yang lain yang sama seperti di atas. Nah, paragraf ini juga memiliki atribut title, tapi tanpa tanda petik ganda. Nah, ini masih bisa digunakan asalkan nilainya tidak menggunakan spasi. Nah, di dalam paragraf ini juga terdapat tag B yang dimana tag ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi tebal atau bold. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf yang menjelaskan tentang tag pre, di mana di sini ada tag I juga yang membuat tulisan menjadi italic atau miring. Nah, di sini dijelaskan kalau tag pre itu bisa digunakan untuk menampilkan teks dengan jarak dan baris seperti aslinya. Dan di sini di bagian bawah sini sudah digunakan untuk penggunaan tag pre. Nah, yang berarti semua spasi, semua jarak dan baris yang diketik di dalam tag ini itu akan ditampilkan sama persis ketika di browser. Nah, dan saya sudah selesai untuk menambahkan beberapa elemen, dan selanjutnya kita akan menutup halaman HTML ini dengan close tag body dan juga close tag HTML. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk langkah ketiga dan keempat, di mana saya akan menyimpan halaman HTML ini. Jadi saya akan menyimpan file ini dengan nama latihan 1 dan ekstensinya saya ganti ke HTML. Untuk type-nya all files dan memastikan untuk encodingnya itu UTF-8. Kita save. Dan ketika sudah tersave, kita akan menampilkannya pada browser. Jadi kita bisa pergi ke file dan kita mencari file yang sudah kita save tadi. Nah, ini dia filenya. Kita tinggal klik 2 kali, maka browser akan menampilkan coding HTML yang sudah kita ketik di notepad tadi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk headingnya. Ini ada heading 1, heading 2, heading 3, dan di sini ada paragraf. Juga di sini ada link yang sudah kita masukkan dengan menggunakan atribut href, di mana ketika kita mengklik linknya, nah maka halaman akan berpindah ke halaman link. Nah, selanjutnya di sini ada tooltip, di mana ketika kita menaruh mouse kita di atas kalimat ini, maka akan muncul title kenapa dia tuh tooltip. Nah, selanjutnya di sini juga ada tooltip yang lain dengan tentang penggunaan petik ganda. Di sini juga ada paragraf pre-text yang terus menyediakan ruang dan baris, dan baru jadi boleh mengetik enter atau jarak spasi banyak. Dan selanjutnya terakhir di sini ada pre-text ya, isi dari pre-text yang dimana setiap baris, setiap spasi itu sama persis dengan yang sudah kita ketikkan di dokumen HTML kita di sini. Jadi bisa dilihat kalau ya isinya itu sama persis, baik spasi, baik jaraknya, baik penulisannya itu sama persis. Dan setelah saya menyelesaikan untuk prosedur praktikum, saya akan melanjutkan dengan membuat tugas. Jadi di sini saya akan mengetikkan untuk kode-kode dari HTML tugas.
Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang um, coding yang sudah saya ketik tadi untuk tugas. Jadi yang pertama di sini ada doctype HTML sama seperti sebelumnya di prosedur praktikum. Di sini saya mendeklarasikan HTML yang menggunakan itu HTML5, dan di sini ada tag HTML di mana ini akan membuka untuk halaman HTML, dan selanjutnya di sini ada tag body di mana ini merupakan bagian utama dari halaman ini, dimana setiap elemen, setiap teks ataupun setiap gambar yang saya tambahkan ke dalam halaman ini yang akan ditampilkan di browser itu akan disimpan di tag body. Nah, di sini sudah ada beberapa elemen yang saya tambahkan. Yang pertama di sini ada heading 1 atau judul dengan isi thesis heading yang menggunakan font Verdana. Selanjutnya di sini ada paragraf, isinya di sisi paragraf dengan menggunakan font atau huruf Courier. Selanjutnya di sini ada another heading atau another judul, tetapi yang ini dia menggunakan properti font size di mana ukuran fontnya itu 300%, dan selanjutnya ada paragraf, dia menggunakan ukuran font 160%, dan selanjutnya di sini ada judul lagi, heading 1 dengan isi center heading, di mana ini menggunakan property text align center, di mana ini akan membuat heading atau judul itu berada pada tengah halaman. Begitu juga dengan paragraf yang ada pada di bawahnya, yaitu center paragraf, di mana ini juga menggunakan property text align center, di mana ini akan membuat center paragraf itu berada pada tengah halaman browser. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf ayam normal, di mana ya ini adalah paragraf yang biasa-biasa saja atau tanpa ada tambahan gaya apapun. Selanjutnya di sini ada paragraf yang saya berwarna red, di mana saya berwarna red ini menggunakan properti color red, di mana color red ini akan memberikan atau menambahkan warna merah di tulisannya. Begitu juga dengan saya berwarna biru menggunakan properti color blue, di mana ini akan memberikan warna biru pada saya berwarna biru. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf yang saya berukuran big, di mana ini menggunakan properti font size 36 pixel, di mana ini akan memperbesar ukuran huruf menjadi 36 pixel. Nah, selanjutnya di sini ada body style background color para blue, di mana bagian ini akan memberikan warna background atau warna latar belakang itu biru muda. Nah, selanjutnya di sini ada block quotes, di mana block quotes ini digunakan untuk menampilkan kutipan teks dari kutipan teks panjang dari sumber lain gitu. Terus di sini juga ada atribut site, di mana atribut ini digunakan untuk menyimpan alamat sumber yang digunakan, dan pada kali ini yang digunakan adalah situs WWF. Nah, di mana hal ini secara otomatis browser akan memberi jarak ke dalam pada teks di dalam block quotes agar terlihat seperti kutipan. Nah, selanjutnya di sini ada kita menutup dengan close tag block quotes, dan yang terakhir di sini ada mewarnai untuk latar belakang heading. Jadi di sini ada beberapa warna yang digunakan, beberapa warna berbeda yang digunakan. Di sini ada warna merah, ada orange, ada yellow, ada biru, dan ada cyan, di mana pada warna biru ini ditambahkan juga color white agar tetap terlihat jelas di latar belakang yang gelap. Nah, selanjutnya sudah selesai untuk menambahkan elemen-elemennya, dan di sini ada close tag body yang menandakan akhir dari bagian isi halaman ini, dan juga ada close tag HTML, di mana ini akan menandakan akhir dari seluruh dokumen HTML. Dan di saat ini saya akan menyimpan file tugas ini sama seperti prosedur tugas sebelumnya, di mana saya akan save ini. Saya akan menamakan filenya latihan tugas modul 1 dengan mengubah ekstensinya yaitu HTML, type-nya all files, UTF-nya UTF-8, dan kita akan menyimpan. Nah, dan selanjutnya di sini kita akan mencari di files. Jadi kita bisa langsung mencari untuk tugas modul. Nah, kita tinggal klik 2 kali. Nah, maka sudah muncul untuk
sudah muncul untuk browser dari halaman HTML yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, di sini jadi ada heading atau judul dengan font Verdana, di sini ada paragraf dengan font Courier, terus ini heading dengan ukuran fontnya itu 300%, di sini ada paragraf dengan ukuran 160%, di sini juga ada judul dan paragraf yang berada pada tengah-tengah paragraf. Sini juga ada ada teks normal, I am normal, dan di sini ada paragraf yang diberi warna tadi, ini yang diberikan warna red dan ini yang diberikan warna blue. Terus selanjutnya di sini ada paragraf yang diberikan font size 3,6 pixel, dimana ukurannya menjadi lebih besar daripada yang lain. Terus di sini ada paragraf yang memakai properti block quote site ini yang browse visual in the quote elements. Ini untuk kutipan dari situs WWF, dan soalnya ini adalah latar belakang dari heading warna-warna dari latar belakang heading yang sudah di pakai tadi. Jadi ini ada red, ada orange, ada yellow, ada blue, dimana untuk tulisan blue itu digunakan warna putih supaya bisa terbaca lebih jelas. Dan untuk latar belakangnya sendiri yaitu ada biru muda karena sudah diatur di bagian sini. Backgroundnya itu powered blue. Oke. Nah, demikian untuk pengerjaan modul 1 saya HTML. Jika ada kesalahan penjelasan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.